سيدنا واغفر لنا مضى واسعا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قال سيدنا رحمة الله تعالى ونفع به وببركاته وبكم في الدارين آمين اللهم آمين. وفي رواية الإلامي مما أوحى الله إلى داود ما من عبد يطيعني إلا وأنا أعطيه قبل أن يسألني ومستجيب له قبل أن يدعوني وغافر له قبل أن يستغفرني. Sebuah pesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Ad-Dailami, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada salah satu nabinya, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Di antara wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam, ma min 'abdin yuti'uni illa wa ana mu'tihi. Tiada seorang hamba yang taat kepadaku melainkan aku memberinya sebelum dia minta. Hadis ini berlaku pula buat kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan apabila kita memiliki hajat, kebutuhan, keinginan, maksud dan tujuan, bahasa gampangnya belum diminta udah dikasih. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Rahman dan Rahim. Enggak pilih kasih, siapa saja dikasih. Tapi belum tentu disayang. Kan begitu. Siapa saja dikasih tapi belum tentu disayang. Nah, harapan kita kan selalu dikasihi dan juga selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meminta sesuatu, kita berharap hajat kita itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita selalu berdoa, semoga Allah kabulkan hajat kita. Jika ada doa, salah satu doa, Allahumma yakti hajatuna ilaika kasir. Ya Allah, sesungguhnya kebutuhan saya banyak. Ya, sehingga ada pepatah mengatakan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Pepatahnya lebih besar pasak daripada diam. Kan begitu. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gampang-gampang aja tuh bahasanya. Walaupun cuma makan dengan nasi sama garam aja, nikmat aja udah. Karena apa? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kalau misalkan seandainya hajat kita di dunia belum terkabulkan, Allah memiliki maksud dan tujuan yang lain. Ya. Kenapa? Nanti akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apa namanya pada hari kiamat nanti, maka kita akan mendapatkan itu. Maka ada istilah sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Ada orang yang bahagia di dunia, bahagia kelak di akhirat. Siapa mereka? Mereka yang tidak lepas berdoa, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dah kalau di akhirat mendapat kebahagiaan. Walaupun 100% hajat yang belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Maka jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka kita mengeluh walaupun sudah berat, kita manusia manusia sifatnya mengeluh. Baru diuji sakit aja
lenel, bahasanya begitu. Padahal saya cuma bilang terupil, baru bilang doang, ibaratnya sudah diuji manusia terlepas dari namanya mengaku. Gak apa-apa kita minta mohon kepada Allah, memang Allah anjurkan tuh, Allah perintahkan kita meminta kepada Allah, Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Bagaimana caranya ibadah kepada Allah? Ini mintanya doang, mau kepada Allah, ibadah gak dijalanin. Masjid dianggurin, diantepin, ya kan? Nah iya, cuma mintanya saja, ibadahnya gak dijalankan, kan percuma, ya kan? Segala sesuatunya ada syarat dan rukunnya. Sholat ada syarat dan rukunnya. Kalau syaratnya nggak sempurna, sholat nggak sah. Salah satu syarat sholat wudu. Kalau dia nggak wudu, berarti sholatnya nggak sah. Kan begitu. Bahasa gampangnya kita sekolahin anak nih, syaratnya masih kurang, ya kan? Misalkan, Pak, nih akte kelahiran nggak ada, minta surat keterangan ya, ya kan? Minimal surat adalah lahir, walaupun belum punya akte kelahiran. Sekolah saja ada prasyaratnya, ibadah pun demikian. Syaratnya apa? Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Enggak gampang kok sebenarnya syaratnya. Ya. Enggak mungkin semua syarat yang Allah berikan, Allah berikan pemaksaan kok. Dalam sholat aja enggak mampu kita berdiri duduk. Enggak mampu kita duduk berbaring. Enggak mampu kita berbaring dengan isyarat. Enggak mampu isyarat ya sholat gitu kan. Ya kan? Kalau kita gak mau dengan isyarat tadi sholatin udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Masih ada rukhsah dalam ibadah, ada keringanan. Ada keringanannya saja orang masih malas-malasan dalam hal ibadah. Padahal kita disuruh segera cari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setali Quran. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segera cari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena apa? Ya kita kalau diusir di dunia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana kita cari tempat kita? Makanya perbanyak hajat kita, perbanyak mohon doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mustajibul lahu qabla yad'uwani. Berikutnya, Allah akan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa. Ya. Allah mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa. Doa itu apa sih? Ya. Doa itu adalah prasarana kita berkomunikasi agar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru bidu'a. Perbanyak doa kita. Ada doa yang namanya selamat. Ada doa bagus salam. Tadi dalam surat Allahumma antas salam wa minkas salam. Siapa orang yang ingin mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hinna rabbana bisalam wa dakhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Bagaimana dia mohon selamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai sholat langsung keluar. Selesai sholat langsung keluar. Ya kita sih berpikir positif aja, barangkali banyak kerjaan, kan begitu. Ya, yang berpikir macam-macam kita udah. Tapi kalau siapa orang yang ingin keselamatan, minta doa itu. Salah satunya lagi misalkan, ada di dalam kitab Majmu' Syarif, Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda hisab. Tapi doa. Berapa tadi ditambahin Allahumma inna as'aluka keselamatan di dini wa dunya wal akhirah. Tapi itu bila perlu. Ya Allah, berikan kami keselamatan di dalam agama. Ya, agama Islam ini kan serangannya luar biasa. Ada istilah teroris, ada istilah Islami dan sebagainya, luar biasa. Mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang agama kita. Setidaknya kita selalu membaca doa Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil tauhid. Ya Allah, jaga Islam saya. Ya Allah, jaga iman saya. Ya Allah, jaga ketauhidan saya. Ya, barangkali ada ucapan kita yang menimbulkan kemusyrikan. Barangkali perbuatan kita, ada kalimat kata perbuatan perilaku kita yang menyebabkan kemusyrikan kita di hadapan Allah. Baca doa itu. Wajib di dalam doa selamatan itu, Allahumma nas'aluka keselamatan fid wa fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Semoga Allah sehatkan jasad kita, fisik kita. Ya kan? Fisik kita ini kan tidak selamanya sehat karena ada rasa sakit. Apalagi kalau ada faktor dulu dikit pinggang udah, ya kan, sila sedikit nggak apa lama ini banyak lonjoran, kan gitu. Namanya faktor kita nggak tahu. Jadi ketika kita berdoa, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu dilengkapkan itu. Ya, makanya doa itu salah satunya jangan ditinggalin. Bisa kita tadi doa Bapak Salam. Ya, kita baca mohon kepada Allah diberikan keselamatan. Mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita sebelum kita berdoa. Bahasa gampangnya sama tadi, bahasanya sebelum kita minta. Doakan kita mohon kepada Allah. Sama saja dengan meminta. Ya. Allah itu tempat meminta, Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kalimat surat Al-Ikhlas itu artinya adalah memurnikan keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tempat meminta. Ketika tempat ada, di mana kita bermunajat, di mana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti yakin hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum kelak nanti di yaumil qiyamah nanti di akhirat nanti Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Wa ghafirul lahu qabla an yastaghfirani. Mengampuni dosanya sebelum dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bermunajat kepada Allah, awali dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dengan kerendahan, dengan ketawaduan, dengan keikhlasan mohon kepada Allah. Istighfar. Mohon karena awal istighfar itu agar harapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka niatin ketika kita suatu saat ada panggilan umroh atau panggilan haji yang kita bawa dosa kita, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jangan mikir macam-macam. Saya datang ke orang dan kita mohon kepada Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat di sana kan mustajab semua, langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana. Ya, dan juga kita jangan melakukan perbuatan yang sifatnya macam-macam. Lanjut. Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Qalu may ya'ba ya Rasulullah?
qala an asani faqad aba. Hadis riwayat Bukhari. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolaknya. Mendengar sabda tersebut, para sahabat bertanya, qalu man ya aba ya Rasulullah? Siapa orang yang menolak itu wahai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, man asani faqad aba. Orang yang menentang perintah dan laranganku adalah orang yang menolak masuk surga. Menentang itu artinya tidak menjalankan syariat Nabi. Itu termasuk kalimat yang menentang. Ya, syariat Nabi apa yang dijalankan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu syariat Nabi. Sholat, ya, amal sedekah, zakat, infak dan sedekah dan lain sebagainya yang merupakan memang jalan-jalan syariat. Ya. Maka ketika kita menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah membuka channel kita. Bahasa gampang gitu ya. Kita sudah membuka pintu surga. La ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, berarti siapa mereka? Mereka yang mengakui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dakhala jannah, pasti masuk dalam surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ya, kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Ada kalimat miftah as-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci dari surga. Karena di dalam surga kita membaca syahadat. Karena di dalam salat kita membaca sholawat. Karena di dalam salat kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dan di dalam salat kita ada doa di dalamnya. Udah lengkap banget sebenarnya salat itu ya. Doa sudah ada. Sholawat sudah ada. Membaca syahadat pula kita dalam sholat. Maka pantas as-sholatu miftahul jannah. Ya, sholat itu kunci surga. Kalimat sempurna al-wudu miftahus sholat. Wudu merupakan kunci sholat. Itu tadi. Sholat tanpa wudu, sholatnya enggak sah. Makanya wajib belajar wudu juga harus benar. Maka ada kalimat tertib. Ya, ada kalimat tertib di dalam Al-Quran kan. Rukun wudu itu hanya 4. Maka ulama menambahin niat. Terakhir tertib. Tertib itu maksudnya adalah berurutan. Ya, jangan kaki dulu, baru muka, begitu. Ya, masya Allah. Jadi kata Nabi, semua umatku kelak masuk ke dalam surga kecuali yang nggak mau, masa gampangnya kan. Mereka yang menentang perintah dan laranganku kata Nabi adalah orang yang menolak masuk dalam surga. Ya. Maka agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ketaatan kita kepada Allah, apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, berusaha sedikit demi sedikit kita jalani. Nggak perlu yang besar-besar, sedikit-sedikit yang penting istiqomah. Semoga ini akan menambah kekuatan dan keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir li rahmani ya rahim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihamdil Fatihah bismil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa ijabil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat irfa' lahum darajat wa taqib lahum hasanat
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.